ini kan tadi baru saja tim kuasa hukum dari Ibtu Rudiana mensomasi Kang Deddy dan juga Dede dan Liga Akbar. Nah, itu bagaimana tanggapannya dan juga dari sisi kuasa hukum. Terus yang kedua adalah Pak Rudiana itu menyatakan bahwa dirinya tidak bisa mengungkap atau tampil begitu ya untuk memberikan klarifikasi karena alasannya dia masih sebagai polisi aktif begitu Pak. Apakah itu dari sisi hukum bisa seperti itu? Karena kan sebagai polisi pun harusnya dia kan berpegang di pada hukum dan mereka pun mempunyai, bahkan dia sekarang mempunyai tim kuasa hukum sendiri. Apakah mungkin seperti itu? Begitu Pak. Terus terang aja ya, Kak Deddy udah terima somasi, belum terima somasi. Deddy udah terima somasi, belum ada itu somasinya tuh. Terbuka, bilang apa dia? Oh, somasi bilang apa? Cuma terbuka untuk bilang apa somasinya? Apa ya? Terkait apa itu hoax gitu. Oh, bahwa yang dikatakannya itu nggak benar. Iya betul. Bagaimana dia udah ngomong sendiri kok nggak benar gimana? Nah, tanggapannya Kan dia menceritakan apa yang dia alaminya, dilihatnya sendiri, diketahuinya sendiri. Bagaimana bisa dikatakan hoax? Iya kan? Dia mengatakan saya memberikan keterangan yang tidak benar atas arahan dari siapa? Pak Rudiana dan AE, ya kan? Pak Deddy ini justru harus juga ikut pahlawan mau ngomongkan kebenaran kok jadi informasi. Salahkan Deddy apa? Merekam, videokan dan mempublikasikan keterangan Dede. Loh, kalau gitu saya kena kecomaki lagi dong nanti saya ini. Jadi itu melakukan investigasi penelusuran gitu, katanya di belakang. Loh, itu kan kewajiban seorang warga negara, bukan hanya hak. Wajib kita, bukan wajib lah, hak dari warga negara ya. Ya, hak bukan kewajiban, hak dari warga negara. Ya, dan harus berterima kasih kalau ada seperti ini. Kecuali investigasinya itu melanggar hukum, kan tidak ada pelanggaran hukum. Kan sudah tadi katakan Dede datang menghubungi Kang Deddy. Nah, ini ibu tanya, betul ya Bu ya? Iya. Ini kakaknya ya. Ini kakaknya datang ke rumah Kang Deddy kan? Minta tolong pada Deddy supaya ini dibantu menjelaskan gitu ya. Terus apa yang salah? Saya ingin menyampaikan bahwasanya terhadap keterangan saudara Dede tadi yang menyebutkan bahwasanya ia disuruh oleh Ibtu Rudiana untuk menerangkan sesuatu hal yang tidak sesuai pada peristiwanya, ataupun dia menuding bahwasanya Ibtu Rudiana ini merekayasa adalah perbuatan fitnah, dan itu tidak benar. Dikarenakan kami selaku tim kuasa hukum telah memeriksa saksi-saksi yang kami miliki dan telah memeriksa bukti-bukti yang kami peroleh, sehingga kami melihat ini sudah keterlaluan fitnahnya terhadap Ibtu Rudiana. Jangan juga karena beliau ini seorang anggota polisi, ini diserang habis-habisan beliau itu. Jangan seperti itu. Kita sebagai warga masyarakat, apabila memang ada menemukan bukti ataupun hal lainnya, silakan serahkan kepada penyidik. Nggak mesti harus diumbar-umbar kepada publik sehingga menimbulkan trial by the medsos, peradilan media sosial. Itu tidak bagus, karena itu merusak harkat dan nama baik seseorang, karena kebenarannya juga belum pasti. Nah, karena memang yang bersangkutan telah membuat fitnah dan mencemarkan nama baik, kami per hari ini telah melayangkan somasi terbuka ya kepada saudara Dede, kepada Kang Deddy Mulyadi Channel, kepada Liga Akbar. Tentu ini akan kita proses hukum apabila yang bersangkutan ini tidak meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana beserta dengan keluarga. Bukti yang kita peroleh tentunya ada keterangan saksi ya, yang kedua keterangan ahli, dan ada juga surat. Jadi sudah ada bukti permulaan yang cukup kita pegang sehingga kita melayangkan somasi per hari ini. Dan saya kira siapapun itu yang mengeluarkan statement ataupun pendapat-pendapatnya,
Rudiana haruslah memiliki bukti yang kuat. Karena kalau tidak ada bukti, kita beropini terus, itu akan menimbulkan fitnah bagi orang. Dan dalam waktu dekat ini ya, kita sudah kasih waktu, apabila memang yang bersangkutan tidak minta maaf, tegas DPP Perhaki akan mengambil tindakan hukum dengan mempidanakan mereka semua. Itu kita tidak ada kasih ampun, karena ini telah melukai harkat, martabat, perasaan dan harga diri Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya. Saya kira ini semua sebenarnya tidak mau kita ladeni gitu loh. Sudahlah, biar berproses hukum yang berjalan. Akan tetapi ini semakin hari semakin luar biasa fitnahnya. Kalau nggak kita ambil tindakan hukum tegas, ini akan merusak penegakan hukum yang sedang berjalan, yang tegak lurus. Maka dari itu, ya, saya selaku penasihat hukum Bapak Ibtu Rudiana akan mengambil langkah-langkah hukum terhadap beliau yang telah membuat fitnah. Mas, betul ya, sesuai dengan hasil konferensi pers tadi, Ketua Umum kami Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM yang disampaikan baru selesai ya, kira-kira 15 menit lalu, menjelaskan secara lengkap, detail, pernyataan langsung dari terpidana, saksi ya, Dede ya, yang memang dalam keterangannya Dede saat itu menyatakan peristiwa yang disampaikan di BAP pada tanggal 2 September 2016 itu semua yang dituliskan di rangkaian kejadian yang tahun 2016 dia tuliskan di BAP yang dihadirkan di bawah sumpah menjadi dasar pertimbangan dan menjadi kronologis di putusan pengadilan negeri Cirebon pada tahun 2016 lalu, dia mengatakan itu tidak pernah terjadi dan mengatakan semua itu bohong atas arahan dari yang dia katakan ya, quote and quote, bukan kami, tapi saya hanya mengutip bahwa atas arahan dari Aep dan Bapak Rudiana gitu. Bang Pitra menyampaikan tuh Ya. katanya nggak betul yang disampaikan oleh Dede, kan ada buktinya tuh, keterangan saksi dan juga sejumlah surat. Gimana tanggapannya Bang Jutek? Nggak apa-apa, gini, tadi kan kami tanya juga di dalam pernyataannya, tadi Dede kan secara langsung di depan wartawan, ya kan, dia bilang nggak usah disomasi, siap masuk penjara atas apa yang dia sudah perbuat dan dia tahu itu salah. Di dalam pengakuannya tadi kan sudah didengar semua bahwa dia bersedia masuk penjara menggantikan 7 terpidana yang masih ada di dalam, ya kan, atas penyesalan dia itu gitu loh, bahwa peristiwa itu sebenarnya tidak terjadi. Jadi nggak usah disomasi, nggak usah dilapor juga, memang itu udah kami laporkan dan itu akan berproses gitu. Ya, itu tadi kami korek. Selama 8 tahun ini menurut pengakuan dari saudara Dede, dia ini udah tertekan, pengen mengungkapkan tapi tidak punya keberanian. Ya, seperti tadi siaran pers dari di Pradi ya, yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa akhirnya dia punya keberanian datang ke Kang Deddy Mulyadi, lalu mengaku dan seperti yang terjadilah saat ini bahwa dia membuat surat pernyataan menyatakan bahwa semua kejadian yang diceritakan dia tidak tahu, dia tidak mengenal para terpidana dan dia bisa sebut nama-nama itu atas diarahkan yang katanya menurut keterangan Dede tadi adalah dari Pak Rudiana dan Aep gitu. Tanggal 27 terjadilah peristiwa yang Vina itu. Lalu ketika diajak sama Aep, Dede ini ketika bersaksi ke Polres, menurut pengakuannya lagi adalah bahwa ketika ditanyakan ke Aep oleh saudara Dede, kenapa? Kan kita nggak mengalami peristiwa itu, tidak ada. Dijawab oleh Aep, katanya saya dendam sama mereka karena mereka pernah menggerebek saya. Itu motif yang terungkap dari hasil pengakuan Dede. Ya, kalau motif yang lain seperti apa maksud tujuan Pak Rudiana seperti tadi di dalam konferensi pers oleh Pak Otto, ya kami tidak tahu gitu kan. Itu yang sedang kami mau coba dalami. Apa sih kira-kira motifnya kan gitu kan? Bahwa ini kan sudah tahu peristiwa itu tidak ada, yang menyebutkan nama-nama yang harus disampaikan oleh Dede menurut pengakuan Dede itu datang dari Pak Rudiana
gitu. Iya, tidak apa-apa, berarti kan dia menantang. Kalau dia menantang itu tentu akan kita pidanakan. Simpel saja berpikirnya gitu loh. Nanti buktikan aja, dia nanti bilang begini, nanti tentu dia menyampaikan dengan alat bukti. Oke. Jadi itu nggak ada masalah kita. Kalaupun dia ingkar, itu hak ingkar, itu hak yang melekat pada diri seseorang, itu tidak ada masalah. Yang pasti kita menjunjung tinggi asas praduga kepada siapapun itu. Karena memang ini telah menuduh langsung dan menyebut langsung nama klien kami, tentu kita akan menempuh upaya hukum karena ini telah mencoreng kehormatan, harkat dan martabat maupun harga diri Oke. Bapak Ibu Rudiana maupun keluarganya. Kami ini akan tetap memproses Dede dengan aib, dengan laporan kami. Tapi kami karena dia datang menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, itulah yang tadi Bang Oto katakan. Makanya Pradi akan bantu dengan tim yang lain, ya kan, dengan cara membantunya bagaimana itu sedang didiskusikan. Saya pun saat ini masih ada di Dewan Pimpinan Nasional Pradi, baru selesai konferensi pers, ya. Jadi apa yang disampaikan ya boleh-boleh saja lah. Yang jelas kami hanya melihat kesungguhan dari Dede, ya. Dia sampaikan apapun resikonya, bahkan tadi disampaikan nggak usah dilaporkan pun dia dikatakan dia siap menggantikan para 7 terpidana ini keluar di penjara dan dia siap menggantikannya karena dia merasa berdosa. Jadi nggak usah diproses pun dia udah mengaku bersalah dan dia udah tahu resikonya bahwa dia akan dipenjara. Kalau pakai main-main atau dia menyampaikan data yang tidak benar, saya pikir sangat jarang loh orang dia bisa melarikan diri atau dia bisa bersembunyi, tetapi dia tidak lakukan. Ya itu yang kami hargai. Tadi yang Bang Oto sampaikan, ya kami hargai ya niat tulus dari Dede. Itu sebabnya tadi Ketua Umum sudah memutuskan akan memberikan bantuan hukum, ya kan, caranya bagaimana, karena kami pelapor gitu kan, bahwa dia terlapor gitu kan. Jadi sebelum ini pun dia pasti akan diproses dan besok kami sudah mendapatkan undangan untuk gelar perkara atas laporan yang kami layangkan ke Mabes Polri. Kami akan serahkan bukti tambahan, kami akan sampaikan perkembangan terbaru, biarlah selanjutnya penyidik lah yang akan memanggil pihak yang terkait dan menambah bukti-bukti yang ada. Kita hormati apapun yang dilakukan oleh penyidik. Sama seperti yang disampaikan Ketua Umum kami, bahwa ini hanya oknum, kita tidak pernah menyeret institusi, apalagi kepolisian, apapun yang manapun institusinya kita tidak pernah menyeret, tapi kita ingin menegakkan kebenaran. Ya, ada 7 orang nasibnya di dalam penjara tidak akan pernah keluar seumur hidup, sampai mati dia di penjara kalau tidak kita bantu. Ironis kalau betul ya atas apa yang tidak mereka lakukan itu saja, maka kami turun demi kemanusiaan dan keadilan. Ya, saya kira ini mereka ini hanya mengarang-arang cerita saja. Nggak ada masalah mereka bilang A, B, C, D, dan lain-lain itu. Saya kira sepanjang itu belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang itu, ya kita hormati itu. Apalagi yang bersangkutan juga sudah siap di penjara. Saya kira ini adalah suatu motivasi yang baik buat penegakan hukum kita. Artinya dia sudah bersedia untuk di penjara.